Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama mengenai Office 365 A5. Di room sudah ada sebanyak 76 partisipan. Ada 71 di attendi dan ada 5 orang di panelis. Pertama-tama, selamat datang Pak Herwin Hamid dan Pak Hendrik. Atas kesempatannya pada malam hari ini kami ucapkan terima kasih banyak Pak. Kemudian terima kasih kepada Pak Haryadi, kepada Teh Umi atas kesempatan pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa kumpul bersama untuk belajar dari Pak Hendrik, Pak Herwin mengenai Microsoft Office 365 A5 ini. Untuk efektifnya waktu, saya persilahkan ke siapa dulu ini Pak? Mungkin ke Pak Hendri langsung atau ke Pak Herwin? Belum ada audionya Pak Herwin? Assalamualaikum Pak Herwin. Waalaikumsalam. Oh ya. Oke. Saya mute jadi. Oke. Gimana Hendrik? Hendrik mungkin mau halo? Halo Hendrik Pak Hendrik di belum media ini, ya? kasih ya. Iya. Halo. Oh belum bergabung ya. Halo. Halo. Oh ya. Ya, Mas Irwin dulu, silakan Mas Irwin. Loh, kok saya sih? Oh. Kan janjiannya gitu kok malah kok saya. Bentar. Enggak, masalahnya bentar ya. Sabar. Hayo. Sabar. Oke. Enggak, saya tadi kan sempat ngomong itu ya, masalah apa? Saya sempat Background ya. di Webex. Sebenarnya enggak kok feedback ya. Coba ngomong lagi Mas, coba Mas. Itu saya dengar. Enggak, Emang ini ya? Pak Abdurrahman di mic dulu, Pak Abdurrahman, mungkin karena dua. enggak kok udah Enggak, bagus. Enggak. Ya sudah bagus. Coba Pak, saya mute semua kecuali Pak Herwin. Halo. Silakan Pak Herwin. Sudah ya? Enggak, saya juga lagi nyoba-coba background sebenarnya ini. Tapi bukan fitur Webex. Kalau Webex itu versi 6 berapa ya? Saya lupa kemarin. Versi Webex versi 6, kecuali di Mac. Kalau Mac dia bisa, kalau Windows agak susah. Ini saya pakai aplikasi pihak ketiga sih. Jadi sering saya pakai. Google Meet, dia bisa semua. Oke, saya ini dulu ya, duluan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, khususnya Bro Hendrik, Umi sudah mengundang saya menemani sebenarnya ya. Karena pada dasarnya sebenarnya bukan saya yang mau bawa materi di sini. Ya. Jadi mau bahas tentang Microsoft Office 365 khususnya yang versi offline ya, yang khususnya di PowerPoint mungkin yang mau dibahas teman-teman. Sebenarnya saya tidak share screen, jadi
Mungkin nanti biar sama Bro Hendrik nanti yang eksplor lebih jauh, lebih detail, karena di Office 365 itu memang banyak sekali fitur-fiturnya ya. Jadi saya semenjak mengenal Office 365 itu, kalau presentasi itu semakin percaya diri, apalagi kalau mau ditambahin dengan konten-konten visual yang menarik ya, bisa di-download gratis di Vipik dan sebagainya, itu jauh-jauh lebih powerful hasilnya. Dan selain itu sebenarnya, selain untuk kebutuhan presentasi, juga bisa digunakan untuk membuat multimedia interaktif ya. Multimedia interaktif, sekarang kan udah banyak juga software pihak ketiga kayak iSpring, itu kan bisa dipublish jadi HTML5, kemudian bisa dipublish jadi Excel langsung, kemudian ditambahi lagi sama software pihak ketiga ya, software lainnya untuk dibuild jadi APK ya, bisa pakai web to APK ya, atau pakai yang online ya, banyak juga. Jadi sebenarnya kalau mau berbagi pengalaman, saya itu dulu mulai ikut lomba itu tahun 2011, itu pertama kali lomba nasional yang saya ikuti, tapi itu modelnya online, jadi lombanya online dia. Jadi dia tidak, tapi nasional, jadi ada waktu itu Vicon itu masih jarang sekali, jadi model interviewnya by phone. Jadi ditelepon. Waktu itu saya pakai PowerPoint juga. Itu alhamdulillah dapat juara 4. Jadi itu lomba pertama kali yang saya ikut. Itu saya lupa namanya ya, saya lupa nama yang buat, yang jelasnya bukan dari kementerian, ada salah satu vendor apa begitu yang berhubungan sama ICT pendidikan, itu saya bikin pakai PowerPoint, tapi waktu itu saya gunakan Visual Basic ya, Visual Basic application. Kemudian berkembang terus, pas awal-awal launching Windows 10 itu saya nonton dulu. Jadi memang terus terang, jujur saja saya tidak mengatakan diri sebagai bahwa kami pionir, tidak. Tapi orang dulu belum tahu ada Office 365. Jadi saya punya video bahas Office 365 itu malah sudah 4 tahun yang lalu sebenarnya, di channel saya ada. Tapi saya tidak bahas, saya cuma tampilkan tuh 3 dimensi dengan transisi morph, itu malah sudah dari 4 tahun yang lalu. Jadi ketika Windows 10 ini launching bersamaan dengan saya sebenarnya tertariknya dulu di Paint 3D-nya, di Paint 3D. Nah, pada saat mereka presentasi Paint 3D, itu boleh lihat ada di channelnya di YouTube tuh, ada di videonya di YouTube. Pada saat mereka presentasi 3D, itu ada yang dari Microsoft itu dia ngambil HP, itu ada aplikasi yang, tapi memang aplikasinya dia langsung yang Windows ya, bukan yang Android atau yang iOS. Itu dia scan manual pakai HP, kemudian jadi 3 dimensi, kemudian masuk lagi ada presenter, itu dia presentasi 3 dimensi pakai PowerPoint, keren banget. Jadi tapi waktu itu memang nggak bisa di Indonesia. Jadi kan di Microsoft ini kan produknya banyak banget. Seri ini ada lisensi ini macam-macam. Nah, waktu itu PowerPoint 3 dimensi ini menyiapkan aset 3 dimensi, itu namanya remix3d.com. Sekarang udah discontinue, udah nggak bisa diakses langsung. Kalau mau akses dia harus lewat lewat Office, mau lewat PowerPoint, itu ada yang insert 3D online itu. Jadi ketika muncul itu, kita berburu updatean, dapat. Kemudian presentasi. Bahkan seingat saya tahun 2012 itu saya sempat ada diundang sama Microsoft ke Singapura, ada TOT. Itu bahkan di tempat Microsoft sendiri itu belum banyak yang pakai Office versi baru. Malah bingung-bingung lihat pada saat presentasi saya, ini ada ternyata fitur-fitur ini. Nah, mungkin dengan beberapa teman yang sudah memiliki software Office 365, nah, ini sayang ya kalau tidak dieksplor, tidak dimanfaatkan lebih jauh gitu. Nah, mungkin nanti akan dibahas sama Bro Hendrik. Dan di PowerPoint itu kan juga ada add-ins-nya ya, ada add-ins, ada plugin lah istilahnya ya, ada plugin itu yang bisa bantu kinerja kita semakin bisa bikin aplikasi semakin baik. Dan kerennya lagi, PowerPoint terus Microsoft Office ini terus diupdate. Kemudian semenjak di versi 2010 dia sudah bisa ekspor video. Sekarang mulai rame 2-3 tahun terakhir sudah mulai rame orang bikin video motion grafis itu pakai PowerPoint. Mungkin teman-teman udah banyak yang beli juga kan tuh template PowerPoint itu.
Sekarang di versi 365 yang baru udah malah ekspornya sampai 4K kan, 4K. Ya cuma mungkin karena laptop kita bukan 4K ya ngapain gitu kan. Tapi kalau teman-teman lihat hasil, saya pernah publish 4K, kemudian saya ambil filenya, saya putar di TV-nya teman yang 4K, emang jernih banget, bersih sekali. Ya cuma memang berat rendernya. Cuma kan kalau untuk kita ya Full HD udah cukup lah, 1080 pixel itu kan. Jadi saya cuma mau menyampaikan, mungkin memberi semacam kayak berbagi pengetahuan. Jadi rata-rata semua yang saya kenal konten-konten kreator multimedia yang bahkan juara nasional, juara internasional, itu semua memulai dari PowerPoint, semuanya, tidak ada yang tidak. Jadi mereka itu sudah mulai di PowerPoint, udah mahir trigger, mahir macam-macam, udah mahir Visual Basic aplikasinya, mahir VB-nya. Kemudian baru mereka naik ke aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi mereka yang dari PowerPoint naik ke aplikasi-aplikasi keren, malah sekarang kembali lagi ke PowerPoint karena melihat fitur PowerPoint ternyata semakin canggih. Sekarang kan ada, jadi di Office itu ada fitur ini loh, ada fitur request namanya. Kalau kita buka webnya Microsoft itu kita bisa nge-request fitur. Jadi mereka itu sekarang lagi mau nge-request, banyak requestan saya baca, itu jadi di bawahnya PowerPoint itu nanti ada timeline. Kalau kita kayak ngedit video gitu loh. Jadi itu keren banget nanti kalau itu di-approve sama PowerPoint. Jadi ada timeline. Jadi kalau kita mau ngedit aset, animasi itu disusun-susun rapi sekali. Jadi dia punya timeline sendiri untuk frame-nya. Itu saya lihat udah banyak yang itu kalau ya kita tunggu karena khusus PowerPoint ini selalu ada kejutan-kejutan gitu. Tiba-tiba muncul fitur ini. Dan banyak yang lagi nunggu. Kalau fitur timeline itu muncul, wah saya udah yakin pasti akan pengguna-pengguna kayak Filmora, Camtasia itu mungkin udah pada pindah semua ke PowerPoint saking kerennya nih. Terus keunggulannya PowerPoint itu kan kalau ngerender dia lebih cepat ya dibanding beberapa software editing video lainnya gitu. Ya, jadi pada teman-teman yang akan mengikuti workshop online malam ini atau webinar online malam ini yang membahas PowerPoint 365, gunakan waktu sebaik mungkin, jangan cuma hanya sebatas saya sudah punya software nih udah puas itu sayang sekali kan, maksud saya itu dieksplor jauh, banyak tutorial bisa lewat teman-teman di media edukasi, bisa juga di YouTube juga banyak, terserah. Teman-teman tinggal memilih cara belajar, tinggal memilih di mana platform belajarnya. Saya mau pakai pelatihan berbayar boleh, mau pakai pelatihan yang gratis juga boleh, terserah ya. Karena teman-teman yang saya lihat sudah expert semua, mungkin banyak orang lihat ini kadang ya gini, jadi kadang ada teman-teman yang udah expert, kemudian dia buka pelatihan berbayar begitu, terus banyak yang nanya, kok berbayar sih, itu kan ini ya, teman-teman nggak tahu tuh prosesnya dia bisa sampai sekarang itu, bahkan investasinya nggak main-main. Kalau jutaan itu lebih gitu untuk beli video tutorial, CD tutorial, karena mereka itu mungkin stylenya ini ya, pembelajar mandiri gitu. Mereka memang nggak besar di pelatihan, tapi bisa belajar sendiri lewat buku, lewat tutorial. Banyak malah teman-teman yang saya lihat bagus, itu justru jarang saya lihat di tempat-tempat pelatihan yang umum ya, yang di misalnya ada dibuka pendaftaran, mereka tuh belajar lewat buku-buku, mungkin karena memang mau gali lebih dalam. Jadi itu mungkin, jadi sekedar informasi, kebetulan untuk di dunia multimedia interaktif ini, saya memang udah lama berkecimpung lah ya, mulai dari 2011 lah ya, saya 2011, saya udah dapat kurang lebih ada 17 lah ya penghargaan itu, jadi 15 nasional, 2 internasional, semuanya itu berhubungan sama ICT. Dan Bro Hendrik juga nih yang mau bawa ini, sekedar informasi buat teman-teman, mungkin belum ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang sudah tahu. Kemarin tuh beliau sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu, itu beliau udah di juara 1 nasional di lomba Mobile Ki Hajar untuk kategori guru. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, jadi itu juara 1. Jadi saya sama Bro Hendrik ini sebenarnya kita lagi guide jadi menginisiasi kelas pelatihan. Jadi pelatihan kami itu ada banyak sebenarnya, ada PowerPoint-nya, tapi PowerPoint malah kalau di kelas kita itu jadi pelatihan yang memang software-nya sudah naik gitu ya. Jadi ada software augmented, ada software video pembelajaran, ada bikin HTML5, macam-macam lah ya. Ini sekarang kita masuk di Adobe Animate sekarang ini jalannya. Ya, ini sekedar gambaran saja bahwa sekalipun kami sudah punya track record karya, kami juga mau berbagi sama teman-teman. Ya, jadi makanya waktu Bro Hendrik tadi bilang, ini di sini, oh ya siap. Cuma saya bilang, nanti yang bawa materi jangan saya, karena nanti udah siap saya kan baru dihubungi.
Iya, iya, kayak gitu. Oke, mungkin itu saja sih dari saya. Biar tidak terlalu banyak basa-basinya, biar langsung lihat konten materinya nanti. Silahkan dilanjutkan sama Bro Henry. Gitu mungkin Pak Rahman. Ya, terima kasih banyak Pak Erwin. Ya. Ya. Selanjutnya ke Pak Hendrik, kami persilahkan. Sebelumnya selamat ini atas pencapaiannya juara 1 nasional Pak ya. Oh iya, Oke. sekedar informasi juga tambahan nih. Jadi selain juara Ya, Pak. 1, itu muncul, saya sempat lihat di YouTube, dia tuh muncul di 3 TV ternyata, di Metro TV, SCTV, sama banyak sekali dia muncul tuh karena kita prestasinya. Luar biasa. Ya, ya. Oke, nanti silakan dilanjut lah, nanti dia yang bercerita lah. Oke, siap-siap. Oke, silakan Pak Hendrik, waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya jelas, Pak? Pak Rahman, suara saya jelas? Iya, iya. Kresek, pelan, volumenya pelan, Oh, Bro. pelan-pelan. Oke. Ya. Cek 1. Ya, Oke. Sudah, Pak? Cocok? Iya, cocok Pak. siap. Baik, Mas Ribin, terima kasih atas motivasinya. Ini Mas Ribin kalau ada acara lain boleh meninggalkan room, Mas. Ya, jadi Mas Ribin ini memang saya sewa untuk memberikan motivasi kepada kita semua Bapak Ibu. Baik ya, mohon izin untuk share screen. Ini tolong diaktifkan terlebih dahulu, Pak Rahman, share screen-nya. Ya. Terima kasih. Bu, nanti kita selama 1 minggu ya, kita membahas seputar pembuatan media interaktif menggunakan software PowerPoint ya. Nah, nanti modelnya kita adalah belajar secara mandiri Bapak Ibu. Vicon kita lakukan selama 2 kali, yaitu hari ini dan yang kedua adalah hari terakhir ya, selama 1 minggu. Nah, nanti di 1 minggu itu kami akan memberikan video-video tutorial kepada Bapak Ibu melalui aplikasi Google Classroom ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu bergabung ke dalam Google Classroom kami. Saat ini Google Classroom-nya belum saya buat, nanti di sela-sela pembahasan akan saya buatkan dan saya minta Bapak Ibu semua untuk join ke dalam Google Classroom saya ya. Jadi sambil saya membahas ini, silahkan Bapak Ibu yang belum menginstal Google Classroom di HP-nya boleh menginstal. Tapi kalau mengakses Google Classroom menggunakan laptop ya tidak usah menginstal saja ya. Baik, Bapak Ibu, selama 1 minggu ini kita akan membahas seputar pembuatan media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint. Nah, jadi yang kita bahas hari ini itu ini Bapak Ibu yang kita bahas hari ini jadi ini sederhana, masih sederhana, basic-basicnya saja. Nah, nanti setelah hari ini selesai, pada video tutorial yang dapat Bapak Ibu akses di dalam Google Classroom, Bapak Ibu akan mendapatkan materi ini yang lebih expert ya. Ini jadi kalau ini nanti basicnya saja, jadi hanya sekedar pengenalan ya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang ini, nah sudah mulai expert. Jadi di sini halaman info dan sebagainya, kemudian ada halaman materi sampai membawa ke dalam add-in yang dapat dimasukkan di dalam PowerPoint 365 ya, seperti ini. Baik. Nah, kalau Bapak Ibu saat ini mengikuti Vicon menggunakan HP ya, menggunakan HP, silakan boleh mengikuti apa yang saya lakukan menggunakan laptopnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti Vicon ini menggunakan laptop, boleh layarnya diperkecil, kemudian nanti mengikuti apa yang saya lakukan dengan cara membuka PowerPoint di laptopnya ya. Nanti boleh di minimize atau dikecilkan seperti itu sambil mendengarkan, sambil mengikuti. Atau kalau tidak, nanti Bapak Ibu saat ini mendengarkan saja, melihat saja. Nanti setelah ini selesai, Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang saya lakukan ini melalui video rekamannya ya.
Baik. Kurang lebih nanti Bapak Ibu selama 2 jam kita buat seperti ini ya. Jadi ini buat menggunakan PowerPoint Bapak Ibu, PowerPoint 365. Kalau Bapak bisa mendengar suaranya nggak ini Pak? Ada backsound-nya. Terdengar nggak? Tidak terdengar. Tidak terdengar ya? Supaya terdengar ini caranya. Supaya terdengar caranya gimana Pak? Suara backsound-nya itu bisa terdengar. Speakernya langsung nggak tuh Hendrik? Dari yang Langsung dari laptop speakernya. langsung kedengaran? Seharusnya kedengaran sih itu. Ini kedengaran? Iya. Saya dekatkan aja gini. Dengar nggak? Enggak, itu coba cek di pengaturan itu loh, Bro. Pengaturan speaker mikrofon yang di ini. Yang di titik 3 itu coba cek speakernya yang pakai sistem setting lah. Jangan speaker yang dari itu. Dari sound card. Udahlah, kalau nggak dengar nggak apa-apa. Jadi ini di sini Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah membutuhkan backsound ya. Nanti kalau tidak terdengar tidak masalah. Ini sudah ada backsoundnya. Kemudian di sini ada objek 3 dimensi ya, yang diam. Ini ada beberapa tombol yang bisa membuat objek 3 dimensi ini itu bergerak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi ini sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Nanti jam kita akan membahas ini dulu ya. Seperti ini menu-menunya. Kalau saya klik depan, dia akan bergerak, kemudian tampil dari sisi depannya ya. Ini kalau saya klik atas, dia akan bergerak di objek 3 dimensi yang interaktif ya. Ini kalau saya klik bawah, jadi seperti ini. Jadi kita mengintinya tombol ya, seperti ini. Ini kalau berputar dia seperti ini. Nah, ini berputar, kemudian ini ada penjelasan. Nah, ini sebenarnya juga ada suaranya juga. Ada suara dia menjelaskan proses terjadinya hujan. Karena ini ada kedengaran suaranya cuma agak putus-putus, Pak. Kedengaran ya. Oke. Iya. Jadi kurang lebih yang akan kita buat seperti ini Bapak Ibu. Baik. Kita mulai saja ya, Baik, sebelum itu Bapak Ibu pastikan semua yang sudah menginstal PowerPoint 365, pastikan di sini di menu transisi ya, di menu transisi itu ada mobnya ya. Ada menu mobnya ya. Ini yang nanti yang akan kita butuhkan. Kemudian di insert ya, di menu insert ini ada 3D model, pastikan di titik segitiga terbalik ini ada menu stok atau insert 3D online ya. Kalau versinya masih lama nanti tulisannya insert 3D online. Di sini saya sudah menjadi stok 3D model seperti ini ya. Pastikan ini semua sudah aktif. Kalau semuanya ini belum aktif, berarti kemungkinan di sini Bapak Ibu file lalu menu account. Kemungkinan di menu akunnya Bapak Ibu ini masih terdeteksi Office 2016 atau Office 2019 ya. Jadi ini pastikan tulisannya Microsoft 3 bukan Microsoft, tidak selalu Microsoft ya. Bisa Office 365. Intinya ada 365-nya. Nanti kalau versinya terbaru itu namanya menjadi Microsoft 365 ya. Seperti itu ya. Pastikan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ada beberapa yang tidak sama, misalkan di laptopnya Bapak Ibu di sini masih tertera Microsoft PowerPoint 2016 atau PowerPoint 2019, silakan disimak panduannya seperti yang saya kirimkan di email. Di email saat Bapak Ibu saya berikan akun ya, di situ sudah ada panduannya semua ya. Silakan disimak saja. Semuanya itu dikupas tuntas. Bagaimana cara mengatasi semua permasalahan di sana ada Bapak Ibu. Nah, permasalahan yang sering muncul Bapak Ibu, biasanya itu laptopnya sebelum menginstal Office 365, laptopnya itu awalnya sudah terjangkit virus atau malware. Sehingga Office 365-nya ini sering error ya.
Jadi ini tergantung pilihannya Bapak Ibu. Kalau mau Office 365-nya normal, silahkan laptopnya diinstal ulang, ya, diinstal ulang menggunakan Windows 10 ya. Kalau bisa, setelah itu silahkan PowerPoint-nya, Office 365-nya silahkan diinstal ulang juga ya. Itu alternatif yang paling aman. Karena permasalahan yang paling sering saya alami adalah Word-nya itu tidak bisa dibuka, Excel-nya error, itu karena laptopnya sebelumnya itu sudah ada malware-nya ya, malware atau virus Bapak Ibu ya. Baik. Pertama, ketika kita mau membuat media seperti ini ya, berarti pastikan kita sudah objek baru, membuat apa namanya file baru ya, dengan cara klik new, tulis blank presentation ya, blank presentation, new blank presentation. Ini seperti kita membuat apa namanya presentasi seperti biasa ya. Jadi ini kita awali dengan membuat blank presentation seperti ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, ini pastikan kita sudah mengatur layarnya ini, layar ini ukurannya ini menjadi 16:9 ya. 16:9 itu caranya ada di bagian desain ya, ini desain, lalu ini bagian slide. Nah, ini ada di bagian slide. Kita bisa atur di sini Bapak Ibu ya, 16:9. Biasanya kalau di PowerPoint 365 itu otomatis ukurannya 16:9. Tapi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan PowerPoint yang lama, biasanya ukurannya menjadi seperti ini Bapak Ibu, 4:3 ya. Ini ukuran lama. PowerPoint seperti ini tuh PowerPoint gaya lama Bapak Ibu. Kalau yang gaya baru tuh 16:9 seperti ini ya. Baik. Karena di sini kita akan membuat seperti ini, jadi tidak butuh teks-teks seperti ini ya. Teks ini kita tidak butuh, kita bisa menghapusnya saja ya dengan cara klik blok seperti ini lalu di delete saja. Ya, ini jadi menjadi kosong seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ada ini apa namanya garis bantu seperti ini bisa juga dimunculkan dengan cara klik view, lalu di bagian rule ini silakan dihilangi, guide-nya dihilangi, guide ini dihilangi ya. Jadi garis tengah ini Bapak Ibu ini sebenarnya guide ya, atau garis bantu ya. Ini bisa kita hilangkan dengan cara seperti ini. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin menampilkan berapa senti ukuran ini bisa kita aktifkan di bagian rule seperti ini ya. Nah ya, ini rule ini untuk mengetahui ukuran dari lebarnya ya, sama seperti di Word seperti biasa ya, di PowerPoint lama juga seperti ini ya. Baik. Nah, setelah itu Bapak Ibu agar file presentasi kita ini menjadi presentasi interaktif, kita harus menonaktifkan menonaktifkan slide-nya terlebih dahulu, agar slide-nya ketika kita klik sembarang tombol itu tidak berjalan secara otomatis ya. Yang saya maksud seperti ini. Ini coba saya buat slide baru dulu ya. Saya buat slide baru, kemudian ini saya buat teks ya. Ini saya kasih 1. Ini saya kasih 2. Sini saya kasih 3. Ya. Jadi ini slide 1, slide 2, slide 3 ya. Kalau slide presentasi biasa Bapak Ibu, ini saya play seperti ini. Saya tekan tombol arrow atau tombol mouse-nya ini, dia akan berpindah ya. Dia akan berpindah seperti ini. Ya, dia pindah otomatis. Nah, ya seperti itu. Nah, atau kalau kita klik kita klik keyboardnya, kita klik next, itu dia akan berpindah seperti ini ya. Nah, di dalam media seperti ini kita tidak membutuhkan tombol seperti itu Bapak, kita tidak membutuhkan. Jadi ini kalau saya play seperti ini, kalau dia tidak akan pindah, dia tidak pindah ya. Ini bisa kita aktifkan dengan cara kita masuk ke pengaturan ini, slideshow-nya, slideshow ini ya, ini masuk ke slideshow. Lalu kita klik di bagian setup slideshow. Setup slideshow seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini bisa kita klik di bagian ini. Browse at kiosk full screen. Ya, jadi seperti ini. Kita klik OK. Kalau sudah kita aktifkan seperti itu, maka ini kalau kita play seperti ini, kita jalankan, dia tidak akan bisa bergerak Bapak Ibu. Ini mau ditekan apapun, dia tidak akan bisa bergerak. Ya. Nah, ini tidak bisa bergerak. Mouse-nya juga saya klik tidak bisa bergerak. Nah, karena kita sudah menonaktifkan presentation view-nya ya. View-nya itu sudah
nonaktifkan menjadi browser seperti ini ya. Nah, baik. Jadi agar slide-slide ini, apakah slide-slide ini bisa berpindah ya, kita memerlukan sebuah tombol seperti yang di sini. Di sini ada tombol-tombol seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini dasar-dasarnya ya, tombol-tombol seperti ini. Kita memerlukan tombol seperti itu, ya. Baik. Pertama, kita akan coba memasukkan objek 3D terlebih dahulu, ya, objek 3D terlebih dahulu melalui menu insert seperti ini, lalu kita klik di bagian 3D model, lalu kita cari di sini ya, insert 3D online ya, kalau di menunya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau di PowerPoint 365 Bapak Ibu belum ada seperti ini, artinya ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama itu Bapak Ibu masih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ini Bapak Ibu menu-menu di sini kita tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia ya. Kita wajib menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia tuh nggak bisa keluar 3D objeknya. 3D objek online-nya tidak bisa keluar ya. Ini menu-menu seperti ini ya. Cara pengaturannya itu ada di sini Bapak Ibu. File, lalu option ya. Option, kemudian language ya di sini. Ini harus bahasa Inggris ya. Office display language-nya ini harus bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, maka 3D objek online-nya tidak akan bisa muncul ya. Seperti itu. Ini harus diinstal versi bahasa Inggrisnya. Kalau Bapak Ibu masih versi bahasa Indonesia, silakan diinstal versi bahasa Inggris dengan cara klik di sini, kemudian nanti dicari versi bahasa Inggrisnya ya. Oke. Bisa tutup aja. Baik, kita mulai, kita coba masukkan 3D objek melalui fasilitas online-nya ya. Di sini ada namanya stock 3D model seperti ini. Di sini ada banyak sekali Bapak Ibu, ada kategori macam-macam ya. Nah, di sini ada beberapa icon yang berbeda. Kalau ikonnya seperti ini, artinya 3D objeknya itu mengandung animasi Bapak Ibu. Ya, ini juga dia mengandung animasi, ini mengandung animasi. Kalau tidak ada tanda seperti ini, artinya 3D objeknya tidak ada animasinya. Ya, ini kalau lihat Bapak Ibu. Jadi memang ini apa namanya terbatas juga ya, tidak semuanya ada di sini Bapak Ibu, terbatas juga. Baik, di sini saya coba memasukkan, saya coba kategori ini ya, kategori yang animate for education, coba ya, saya klik seperti ini, lalu saya cari, ini Bapak Ibu, ini semuanya sudah ada animasinya ya. Nah, kalau di contoh ini saya pakai yang ini ya, saya coba masukkan di sini Bapak Ibu, saya coba masukkan yang ini ya, saya klik, ini sudah ada animasinya ya, saya klik insert seperti ini. Kita tinggal tunggu saja sampai proses loadnya ini selesai ya. Caranya sesederhana itu Bapak Ibu untuk memasukkan objek 3 dimensi lewat menu online-nya ya. Biasanya yang susah itu memunculkan menu online-nya karena ini perlu sedikit trik ya. Kalau kita menginstal seperti biasa menggunakan apa namanya laptop biasa tanpa ada modifikasi, 3D online-nya itu tidak ada, fasilitasnya tidak ada. Ya, ini agak lambat, ini saya cancel aja biar jaringannya tidak terganggu. Di sini saya akan ambil dari sini saja. Ambil dari sini lalu saya paste di sini aja biar cepat. Oke, nah seperti ini ya Bapak Ibu. Ini saya hapus saja. Nah, di sini saya sudah punya objek 3D ya, objek 3D yang berisi objek 3D proses terjadinya hujan ya Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini kalau kita mau memutar, kalau kita mau menggerak-gerakkan ini Bapak Ibu, ini bisa kita klik di bagian tengah ini ya. Kalau di sini itu untuk menggeser-geser ya. Kalau di luar selain di tengah itu untuk menggeser-geser seperti ini, membesar di sini, ini berbesar ya seperti biasa ya, berbesar, mengecilkan ya. Kalau memutar, kita bisa pas di tengah-tengah seperti ini. Ini memutar. Ya, putarnya bisa ke samping kiri, samping kanan, ke atas juga bisa ya, terserah Bapak Ibu maunya seperti apa. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu terlihat ya, ada animasinya seperti ini. Nah, ini kita bisa mengecek ada berapa animasi yang ada di dalam objek 3D ini. Ini sebenarnya tidak cuma satu animasinya. Kita bisa cek di bagian menu 3D model.
Ini kita klik dulu ya. Ini kita klik dulu objeknya. Lalu kita klik. Ini menutupi sebentar. Ini ketutupan menu saya. Oke, kita klik di bagian 3D model ya. Lalu di sini kita lihat skinnya, Bapak Ibu, skin. Nah, skin ini animasinya. Jadi di sini ada animasi berapa? Ini 1. Seperti ini animasinya. Coba lihat dari samping. Ya. 1 dan 2. Seperti ini, ya. Jadi objek ini ada 2 animasi ya, animasi bawaan ya. Seperti ini. Hujan seperti ini dan animasi seperti ini. Masing-masing model itu berbeda. Bukan yang model jantung ya, ini jantung. Coba bukakan jadi model skin ini cuma 1. Ini yang tidak ada, dia berhenti, tidak bergerak, tidak berdenyut ya. Kemudian ini kalau saya klik dia menjadi berdenyut seperti ini ya. Nah, saya punya contoh yang lain. Saya buat apa namanya? Dinosaurus ini banyak sekali dia gerakan. Saya coba. Ini dinosaurus, saya coba klik. Di modelnya ini ada banyak sekali ya, ada 1 seperti ini. 2 ya, dia mengendap-endap seperti ini. Ya, jika dia berteriak, 4 dia pelunga-pelungu saja. Oh, ekornya mengempas. 5 limanya pelunga-pelungu ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing objek 3 dimensi animasinya berbeda-beda ya, tergantung dari si objeknya ya. Saya kembali ke si objek ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu ini tadi cuma 1 ya, di sini ada 1 animasi ya. Kemudian di dalam fasilitas ini Bapak Ibu kita bisa memilih sudut pandang mana yang akan kita gunakan ya. Misalkan seperti ini kita pakai sudut pandang yang ini depan, yang ini dari samping pas, ini dari atas, ini dari belakang, ini dari samping kanan, ini dari bawah. Seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini ada banyak sekali sudut pandang yang bisa kita pakai ya. Namun sebenarnya kalau sudut pandang seperti ini bisa kita lakukan secara manual seperti ini ya. Kita tidak perlu memakai ini juga nggak ada masalah. Kita melakukan secara manual seperti ini ya. Baik, kemudian saya coba cari-cari lagi yang lain. Oke, ini apa ya, kalau ini dia ngezoom ya, zoom pen and zoom aja ya, seperti ini ya, dia membesar memperkecil seperti ini. Oke, saya tidak pakai ini. Baik, kita akan coba mulai membuat interaksinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini karena ini backgroundnya ini warnanya putih, nanti ini tidak terlalu kelihatan ya, objeknya ini tidak terlalu kelihatan, maka saya akan ganti backgroundnya. Kalau untuk mengganti background ini mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu ya, tinggal klik saja di sini, lalu klik format background, lalu kita bisa pilih di bagian gradient. Kalau kita mau pakai gradient, kemudian ini bisa kita pilih warnanya ya. Misalkan saya pakai ini ya, jadi seperti ini ya, seperti laut ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita mau pakai background ini, kita mau pakai semuanya, kita tinggal klik di sini, apply to all. Klik seperti ini, semua slide akan memakai background yang sama ya. Backgroundnya itu tidak harus berupa gambar seperti ini, tidak harus berupa warna seperti ini. Kalau Bapak mau memasukkan background gambar ya, ini bisa caranya seperti ini, klik picture, lalu ini masukkan backgroundnya, kita pilih background yang seperti apa, terserah Bapak Ibu. Ini misalkan saya kasih contoh background apa ya. Oke, misalkan ruang kelas seperti ini, saya insert, dia akan berubah seperti ini Bapak Ibu. Apply to all, dia akan berubah seperti ini ya. Background itu bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu ya, sama seperti PowerPoint biasa. Lama pun juga ada menu seperti ini. Ini saya kembalikan aja. Baik. Kemudian kita akan coba membuat tombol-tombol ya. Nah, kita akan coba membuat tombol seperti ini. Ini tombolnya seperti ini ya. Nah, kita akan interaksi seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita coba di sini. Kita pertama
untuk mempermudah Bapak Ibu, untuk mempermudahnya ya, kita masukkan dulu apa namanya, slide-slide-nya. Kita masukkan dulu slide-nya ya. Kita masukkan dulu slide-slide-nya. Ini kita buat dulu slide-nya ya, tombolnya kita buat nanti untuk mempermudah seperti itu. Ini misalkan tampilan pertama kita mau buat dia posisinya dari sini misalkan. Oke, ya. Kemudian tampilan kedua ya, ini untuk membuat kita untuk menganimasikan ini Bapak Ibu. Ini ya. Ini bisa kita dengan cara duplikat ya, klik kanan, duplikat aja. Duplikat. Seperti ini ya. Duplikat. Lalu di sini ini kita ganti animasinya. Misalkan ini ganti, kita lihat dari atas dulu lah. Dari atas seperti ini misalkan. Oke. Lalu kita pakai kasih transisi, kita pakai mob. Transisi. Nah, transisi mob itu dia bisa seperti ini ya. Kalau awalnya dari ini, ketika kita mob, dia akan bergerak Bapak Ibu. Ini saya coba ya. Saya coba akan aktifkan dulu. Slideshow-nya ini saya aktifkan dulu biar nanti bisa lebih mudah untuk. Ini misalkan ya Bapak Ibu ya. Saya play seperti ini. Kalau saya pakai transisi mob, ini semoga ketika dimainkan online nggak patah-patah ya. Saya mainkan transisi mob seperti ini. Saya klik next. Ya, dia ada gerakannya seperti ini ya. Gerakannya halus seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah. Ini sebenarnya dari slide 1 yang awalnya seperti ini, kemudian pakai slide 2 yang awalnya seperti ini. Kalau tanpa transisi mob, dia hasilnya seperti ini. Saya coba hilangkan. Hasilnya dia cuma begini. Ini saya klik, tiba-tiba pindah seperti ini. Ini tanpa transisi mob. Dari ini menjadi seperti ini. Ya, kelihatan ya. Nah, tanpa transisi mob. Kalau kita sudah pakai transisi mob, dia hasilnya menjadi seperti ini. Ya, ini. Terus saya klik ini. Nah, dia menjadi seperti itu. Ya. Nah, ini bisa kita atur-atur. Misalkan ini kita duplikat lagi. Kemudian kita ganti menjadi tampak bawah. Oke, duplikat lagi kan. Ini kita ganti menjadi tampak samping. Mana ya? Ini misalkan tampak ini. Oke. Oke, contohnya seperti ini aja ya, nggak usah banyak-banyak. Satu lagi yang ada penjelasannya. Duplikat lagi. Oke, kemudian yang ini kita ganti animasinya ya, kita kasih animasi tambahan. Masuk ke animasi. Kita nanti akan buat dia berputar seperti ini. Pakai yang animasi berputar. Ya, kita nanti akan buat yang seperti ini. Dia terus berputar seperti ini. Nah, perputaran seperti ini kita menggunakan animasi tambahan ya. Kita pakai animasi di sini, animasi. Kita klik dulu objeknya. Nah, di sini di bawaan PowerPoint ini Bapak Ibu, ini ada banyak sekali animasi yang bisa kita gunakan ya. Contohnya ini saya coba klik ini, dia akan bergerak. Nah, seperti itu. Dia dari ada menjadi dari tidak ada menjadi ada ya, seperti ini. Agak tampaknya seperti ini. Kemudian kalau turntable dia seperti ini. Dia berputar terus Bapak Ibu. Ini turntable. Ya. Terus kalau swing dia seperti ini. Dia bergerak-gerak dari kanan ke kiri seperti ini. Ya. Jam dia melompat. Nah, seperti ini jam. Kan nggak mungkin membuat apa namanya animasi ini jangan kok objeknya melompat, kan nggak mungkin ya. Kalau lift ini dia menghilang ya, lawannya ini ya. Kalau rift ini dia muncul, kalau ini menghilang. Oke, ini ada animasi yang lain. Nah, ini kalau di sini ini animasi biasa Bapak Ibu, di objek apapun ada animasinya. Tapi kalau ini animasi ini ada 1 2 3 4 5, ini animasi bawaan dari 3D. Yang ini itu tadi animasi gerakannya yang setiap objek 3D itu beda gerakannya. Yang ini itu animasi bawaannya ya. Ini semua objek itu ada animasi ininya. Ini saya coba contohkan ini.
Saya coba klik, juga ada animasinya ini Bapak Ibu. Bentar. Ya, sama ya, ada ininya. Cuma kalau ininya dia lebih banyak ya, beda tergantung objeknya. Kalau ini pasti sama. Animasi 3D model ini pasti seperti itu. Ini saya tambahkan ya animasinya. Ini saya tambahkan, saya klik, saya pakai yang turntable. Artinya nanti dia akan berputar terus Bapak Ibu. Ya, dia akan putar terus. Nah, di sini animasi ini itu akan di sini ada pilihannya. Di PowerPoint 365 di sini ada pilihannya ya. Start, ini ada tulisannya on click. Kalau on click artinya dia baru berjalan setelah kita klik Bapak Ibu. Ini ya, saya tunjukkan ya. Ini animasinya on click ya. Saya coba play. Ya, dia nggak ada apa-apa. Kalau kita klik, ini saya klik ya, dia baru berjalan. Itu namanya on click ya. Nah, saya ulangi, ini saya hapus saja dulu. Sisanya saya hapus dulu. Saya play. Nggak ada animasinya. Karena tadi animasinya adalah on click. Kalau saya klik, dia baru berjalan seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat juga dari sini. Di bagian animasi pen ya. Animation pen kalau kita aktifkan, klik seperti ini, dia muncul seperti ini Bapak Ibu. Animation pen, ini kalau saya tunjukkan semuanya. Ini saya besarkan seperti ini. Yang ini saya tutup aja. Kelihatan ya. Animation pen-nya ini ada mouse angka 1. Kemudian ada ini turntable ini ya. Ini kan logonya animasi turntable seperti ini. Ya, ini kelihatan mouse angka 1. Artinya animasi ini berjalan setelah saya klik mouse 1 kali. Ya. Kemudian kalau saya tambahkan, saya klik add animation, saya tambahkan ya. Ini kalau di sini saya pilih ini artinya menambahkan. Kalau saya pilih di sini itu artinya mengganti. Dia berganti Bapak Ibu. Kalau saya menambahkan, klik di sini add animation. Kemudian saya coba pakai jam ya. Lihat Bapak Ibu, ada dua animasi di sini. Ada yang ini turntable dan yang ini adalah ada yang jam. Ini mouse-nya angka 1, artinya dia diklik dulu 1 kali, dia baru berjalannya ini, baru menjalankan animasi ini. Ini mouse-nya angka 2, setelah diklik 2 kali dia baru menjalankan animasi jam ini. Ya, kalau saya play hasilnya seperti ini. Ini dia diam, nggak ada apa-apa. Saya klik, dia berputar. Kalau saya klik lagi dia akan melompat. Nah, dia akan melompat seperti itu, ya. Nah, ini kalau misalkan saya jalan di sini, di apa namanya, di ini ya, di dinosaurusnya. Ini kalau saya coba jalankan dinosaurus, coba saya kecilkan dulu biar nggak terlalu besar. Ya, ini misalkan saya kasih animasi melompat jam. Ya, ini ada on click ya. Artinya ini kalau saya play, dia nggak akan apa-apa, dia diam. Tapi kalau dia nanti baru melompat, klik, nah dia melompat seperti itu. Startnya ya, startnya ini beda-beda. Ada on click, ada with previous, ada after previous ya. Artinya ini beda-beda Bapak Ibu. Kalau on click, artinya dia animasinya ini baru berjalan setelah diklik. Kalau with previous, ini ya, ada with previous, dia berjalan sama ya, berjalannya itu sama dengan animasi sebelumnya ya, berbarengan dengan animasi sebelumnya ya, dia with previous. Kalau after previous, dia berjalan setelah animasi sebelumnya itu berjalan selesai. Kelihatan ini pindah ke sini Bapak Ibu. Ini with previous, after previous seperti ini ya, dia berjalannya setelah ini. Kalau with previous dia sama-sama di sini ya. Kalau on click dia seperti ini. Ya, saya tunjukkan bedanya. Kalau with previous, saya klik 1 kali, dia nanti akan bergerak apa namanya? Animasi memutar sambil melompat Bapak Ibu. Karena animasinya ada 2 ya. Seperti ini. Lihat dia diam, saya klik, dia memutar sambil melompat. Nah, animasi 2. Tapi kalau yang ini saya ganti menjadi after previous. Setelah ini saya klik, dia nanti akan memutar. Setelah memutarnya selesai, dia nanti akan melompat. Ya, ini saya pendekkan aja biar tidak terlalu lama menunggunya. Saya akan tunjukkan.
Durasi ini saya ganti menjadi 5 detik aja. Oke. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Saya coba play ya. Play. Oke, saya klik, dia akan memutar. Setelah memutar dia akan melompat. Nah, itu arti dari ini on click, with previews, dan after previews ya. Semoga dipahami. Nanti Bapak Ibu bisa sambil coba-coba ya, agar lebih mendalam pemahamannya. Oke. Di sini saya akan hapus saja, saya tidak butuh seperti itu ya. Ini melompatnya saya tidak butuh, saya hapus saja, klik kanan, remove ya. Kemudian ini on click-nya ini saya ganti menjadi with previews. Saya mau dia melompat, saya mau dia berputar secara otomatis. Ketika saya play, dia berputar secara otomatis Bapak Ibu. Ya, enggak menunggu saya klik. Dia berputar secara otomatis. Nah, ternyata di sini dia berputarnya cuma 1 kali ya. Berputarnya cuma 1 kali. Ya, berputarnya cuma 1 kali seperti ini. Nah, saya pengennya berputar terus menerus ya, maka di sini kita kasih looping ya, kita kasih berulang ya. Caranya di sini kita klik 2 kali. Lalu ini ada pilihan repeat, ada pilihan repeatnya. Timing di bagian timing ya, ada efek, ada timing. Di bagian timing ini bisa kita ganti menjadi repeat 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, atau until end of slide. Atau dia berputar terus sampai selesai. Ya, ini ya, until end of slide. Dia akan berputar terus sampai selesai. Ya, jadi ini kelihatan ada pengulangan. Setelah ini selesai, dia masih berputar lagi, ya, melompat-lompat seperti itu ya, berputar-putar terus seperti itu. Ya, coba saya play. Jangan berputar terus, nggak ada berhentinya. Karena kita sudah kasih looping ya, berulang terus. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu, berputar terus dia. Ya, oke. Jadi seperti animasi jantung ini yang saya buat, ini saya kasih animasi seperti itu, ya, sehingga jantungnya dia terus berputar. Ini saya coba tunjukkan. Dia berputar terus sampai selesai, dia muter-muter terus. Ya. Kemudian kalau saya klik home, ya, dia kembali ke depan. Ini pakai animasi tadi ya, animasi apa namanya? Mob tadi. Saya klik ini pakai animasi mob ini jantungnya, ya. Nanti kita akan bahas di tutorial yang ini ya. Di sini saya akan mengenalkan dasar-dasarnya saja. Ya, baik. Kita beri animasi lagi Bapak Ibu ya. Di sini ternyata kalau kita play Bapak Ibu, kalau kita play ya, ternyata ininya berhenti. Sirkulasi apa namanya, panahnya ini ya, perputaran panahnya dia ternyata berhenti ya, tidak berjalan. Ya, karena di sini ternyata dia tidak ada animasi ini ya. Skin satunya tidak ada. Kalau kita klik skin satu seperti ini, dia berubah. Turntable-nya sudah hilang menjadi ini. Ya, ini ya. Dia menjadi hilang turntable-nya. Bergeraknya ini menjadi hilang ya. Kalau gini, tadi saya sudah katakan ya, kalau kita klik di sini artinya kita mengganti Bapak Ibu ya, kita mengganti animasinya. Dari awalnya ini hujan, kita ganti menjadi berputar ya. Kalau kita mau dua-duanya, kita mau ada hujannya juga, ada perputarannya juga. Jadi kita tambahkan di menu ini, add animation. Add, lalu kita pilih ininya, hujannya ya, seperti ini. Oke. Jadi ada dua di sini, ada dua ya. Ada turntable, dia berputar, dan ada hujannya ya. Tapi di sini hujannya masih on click ya, ada angka 1. Ini bisa kita ubah, klik jadi with previews. Ya. Nanti hasilnya seperti ini. Dia hujannya masih berjalan sambil berputar seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk apa namanya, menganimasikannya objek-objek 3D seperti ini. Ya, sekarang kita akan buat interaksinya. Ya. Kita akan buat interaksinya Bapak Ibu. Di sini ada 4 slide ya. Ini misalkan kita kasih kita buat tombol ya Bapak Ibu. Kita buat tombol di sini. Kita pakai shape biasa. Shape biasa seperti ini. Saya contohkan ya, seperti ini. Kita atur. Misalkan di sini saya mau pakai warna kuning. Oke, kita klik kanan lalu edit text. Misalkan di sini saya kasih depan misalkan. Oke, depan. Warnanya, warna dalam teksnya ini saya ganti
Ini biasa ya, teknik PowerPoint biasa Bapak Ibu. Oke. Kemudian di sini saya kasih interaksi ya. Kita kasih interaksi Bapak Ibu. Kita perhatikan ini mungkin Bapak Ibu yang banyak yang belum tahu ya. Kita masuk ke bagian insert. Nah, ininya menutupi. Sorry, ini menutupi, saya menyembunyikannya gimana ya? Ya, ini saya klik ini, oke. Terus saya klik insert. Terus saya masuk action ya. Ini. Action Bapak Ibu. Action. Nah, saya ulangi ya. Saya klik dulu. Jangan di teksnya. Ini kalau ini teksnya ya. Kalau ini tombolnya. Ya, kita klik depannya ini, tombolnya. Kita klik action. Kemudian di sini ada pilihannya, ada mouse click, ada mouse over. Kalau mouse click itu kalau mouse-nya sudah diklikkan. Kalau mouse over itu kalau mouse-nya baru datang. Ya, mouse-nya baru datang itu mouse over. Kalau mouse-nya sudah ditekan itu namanya mouse click, ya. Nah, mouse over ini biasanya di dalam pembuatan media pembelajaran interaktif biasanya digunakan untuk membuat suara tombol Bapak Ibu, ya, membuat suara tombol. Nah, jadi di sini di mouse over ini kita ganti menjadi play sound-nya kita aktifkan, ya, misalkan play sound kita aktifkan, centang. Kemudian sound-nya kita pilih. Misalkan kita pilih suara laser misalkan ya. Laser. Kita klik OK. Kita lihat Bapak Ibu perbedaannya, saya klik play. Ini mouse-nya saya mendekat. Mouse-nya mendekat ya. Nanti ada suaranya. Semoga terdengar ya. Ya, ada ciup seperti itu ya. Terdengar, Pak. Ya, sip, terdengar ya. Nah, itu kita kasih apa tadi? Kita tadi kasih action mouse over ya, mouse over. Dia mouse-nya baru datang dia sudah bunyi Bapak Ibu, ya. Di sini. Mouse over. Di mas sorry di sini ya. Action. Mouse over. Kemudian play sound-nya laser seperti ini ya. Nah, oke. Jadi ini sebenarnya bisa kita ganti menjadi sound-nya banyak sekali, ada sound kamera atau kita menambahkan sound sendiri ya. Di sini sudah ada sound sendiri, other sound. Nanti kita bisa tambahkan sound kita sendiri ya. Nah, oke. Kita di sini pakai laser aja sebagai latihan, laser. Kita klik OK. Artinya ketika ada mouse mendekat dia akan membunyikan suara laser ya. Oke, sorry ini saya Oke, ya. Baik, benar. Oke, ya. Tadi di sini ya, di insert lalu di action. Oke. Nah, kemudian di sini saya kasih action lagi, tambahan action lagi. Saya mau kasih mouse click ya. Mouse click artinya kalau tombol ini diklik dia mau ngapain? Ya, dia mau ngapain? Di sini saya kasih hyperlink to. Hyperlink to artinya dia melompat ke, ya. Melompat ke mana? Nah, melompat ke mana ya Bapak Ibu? Ini kita kasih next slide atau preview slide. Next slide itu slide berikutnya, artinya dia akan melompat ke slide 2. Preview slide dia akan melompat ke slide sebelumnya. Nggak ada slide-nya di sini, nggak bisa. Kemudian last dia akan melompat ke slide terakhir. Last slide view dia akan melompat ke slide yang sebelumnya sudah ditampilkan, ya. Seperti itu. Nah, kalau spesifik memilih slide-nya, kita bisa klik di sini, slide. Ini kita spesifik mau memilih slide yang slide. Kita tinggal pilih slide-nya, ya. Saya klik slide 1, klik OK, ya. Kemudian saya misalkan saya kasih sound lagi boleh, play sound-nya saya aktifkan, kemudian pilih sound-nya. Misalkan saya klik row, ya. Nah, ya, saya klik play. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, dia bunyi. Belum saya tekan ini, bunyi. Kalau saya tekan, sorry, bunyi ya, saya tekan. Ya, dia ada suara row-nya nggak kedengar. Saya ganti aja yang suaranya agak kenceng. Saya ganti bom aja. Oke. Ya. Ya, dier seperti itu Bapak Ibu. Ya, suara bomnya agak kedengaran. Saya ganti aja biar nanti bisa terdengar. Saya ganti menjadi explosion apa ini? Coba.
Ya, oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ketika saya klik ini dia tidak berpindah. Dia tidak berpindah karena tadi di sini actionnya adalah menuju ke slide 1, yaitu slide itu sendiri ya. Maka dia tidak terpindah Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita membuat tombol baru, kita tinggal duplikat aja, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Lalu kita atur, misalkan di sini kita kasih ini ya, menuju ke sini ya. Kita kasih menjadi tanpa atas misalkan. Tanpa atas. Oke? Nah, di sini kita tinggal ganti aja di bagian insert, kita ganti actionnya. Ini kita ganti yang awalnya adalah hyperlink to slide 1. Ini kita ganti menjadi slide 2. Kita masuk ke slide, kita pilih slide 2. Ya, seperti ini Bapak. Ini playstone-nya kita biarkan seperti itu. Kemudian saya duplikat lagi, saya copy, saya masukkan ke sini. Ini misalkan kita kasih tampak bawah. Oke. Dengan cara yang sama, insert, action. Kemudian ini saya ganti menjadi slide 3. Slide 3. Oke. Oke. Nah, ini misalkan Bapak Ibu tidak mau namanya slide 3, ini bisa diganti ya. Oh, nanti bisa kita tambahkan ya. Sementara kita kasih ini dulu aja. Klik kanan, copy lagi, dua lagi ya. Dua lagi di sini kita kasih ini ya, tampak samping misalkan. Oke. Kita kasih actionnya menuju ke slide 4. Oke, satu lagi. Kita kasih penjelasan. Nah, penjelasan. Oke. Penjelasan ini kita menuju ke slide 5. Insert lagi, action, taruh ke slide 5. Oke. Terus kita buat satu tombol lagi. Tombol keluar ya. Kita buat tombol keluar. Nah, ini. Keluar. Ya. Keluarnya kita kasih action lagi. Hyperlink to-nya ini kita ganti menjadi end show ya. End show itu artinya PowerPoint show-nya nanti kita nonaktifkan. End show seperti ini. Klik. Oke, ya. Kalau sudah semua, ini tinggal kita copy aja. Klik kanan, copy. Kita tempel-tempelkan aja ke sini, Bapak Ibu. Ya, tempel-tempelkan aja. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita nonaktifkan lagi. PowerPoint slow-nya kita nonaktifkan lagi di setup slideshow. Kita nonaktifkan lagi. Nah, hasilnya menjadi seperti ini ya. Saya play dari depan, tambah atas, ya, tambah bawah, tambah samping. Ini soundnya agak lebih ya, soundnya pakai bom ya. Penjelasan. Ya, ini penjelasannya kita akan tambahkan narasi ya. Misalkan nanti kita akan tambahkan narasi. Benar, ini kita keluar, klik keluar. Ya, dia akan menjadi ke slide seperti ini lagi. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan di sini Bapak Ibu ya. Misalkan kita kasih penjelasan di sini ya. Nah, penjelasannya Bapak Ibu, untuk cara sederhananya, Bapak Ibu bisa memasukkan melalui menu rekaman di sini ya. Di insert, lalu audio, lalu record. Nah, record di sini ya, record. Nah, record di sini nanti kalau Bapak Ibu klik record, maka kita akan merekod suara penjelasan kita ya. Ini misalkan cari, nah saya misalkan cari teks penjelasan tentang terjadi bentar, proses terjadinya hujan. Misalkan saya kasih ini, oke, sebagai contoh saja. Oke, lalu saya masukkan teksnya di sini. Ini saya cancel dulu. Masukkan teks di sini.
Oke, di sini saya gunakan untuk bantuan membaca ya. Kemudian saya klik lagi insert audio record, kemudian saya klik record ya, klik record. Terus nanti ketika saya klik record, saya akan mulai berbicara membacakan ini ya. Record. Proses terjadi hujan dimulai dari sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya penguapan. Hasil uap tersebut naik dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses tersebut, uap air berubah menjadi embun. Oke, misalkan itu saya play. Ya, misal cocok ya. Cocok, oke, saya klik oke. Ini soundnya ada di sini Bapak Ibu ya. Soundnya ada di sini. Nanti ini kalau kita play terlihat seperti ini ya. Ini kurang bagus. Ini kita sembunyi di luar area. Boleh di sini, boleh di mana, boleh lah. Sembunyikan di luar area seperti ini. Lalu ini ada on click-nya. Ini masih on click ya. Ini kita ubah saja di bagian animasi. Kita ubah menjadi with previews ya. Fungsinya sama seperti tadi. Kalau on click dia dulu ini ya. Ini soundnya bisa kita edit lagi. Kalau kita mau ngedit, kita coba di kita cek ya. Ini ada suara yang tidak terpakai. Oke ya. Ini otomatis ini akan muncul Bapak Ibu seperti ini. Itu oke. Ini misalkan ini soundnya ini mau saya biarkan, saya tambahkan aja warnanya biar lebih asik. Oke, misalkan seperti ini ya. Ini sudah jadi Bapak Ibu, media kita sudah jadi, hasilnya seperti ini ya. Saya coba play. Depannya seperti ini, kalau tambah atas seperti ini, kalau bawah seperti ini, samping, depan lagi, penjelasan. Oke, seperti itu ya. Tambah lagi ya, tambah background, big sound ya. Tambah big sound ya. Kita masuk ke insert audio. Kita masukkan audio. Audio on my PC. Lalu kita cari audio kita. Audio apa yang mau kita masukkan ya. Coba cari, misalkan saya masukkan bentar, saya cari dulu musiknya di musik ya. Ini misalkan ini ya, saya pakai ini, misalkan saya klik insert. Nah ini ya sama seperti tadi, kita pindahkan ke atas saja biar tidak kelihatan. Ini sama, on click-nya ini kita ganti Bapak Ibu, on click-nya kita ganti di bagian animation, kita ganti menjadi with previews ya, sama. Oke, setelah itu karena ini audio ya, kita ganti menjadi, klik dulu audionya ya. Volumenya kalau kita mau turunkan boleh, nggak usah terlalu kenceng, kita turunkan aja karena backsoundnya sifatnya ya, kita pelankan aja dikit. Oke, setelah itu di bagian playback ini kita aktifkan ini Bapak Ibu, play across slide, agar audio ini bisa bermain ketika berpindah slide ya. Ketika berpindah slide dia tetap berbunyi musiknya. Kita aktifkan. Terus loop until stop ini juga kita aktifkan agar setelah dia berhenti dia nanti akan mengulangi lagi dari depan ya. Nah kurang lebih seperti ini pengaturannya. Kemudian kalau kita play hasilnya seperti ini ya. Musiknya nanti musiknya main.
musiknya nggak cocok ini kalau digunakan untuk background. Nggak apa-apa lah buat latihan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita mau mempublish ya, menjadikan media itu ketika dibuka itu langsung jalan, kita simpan dengan cara menyimpan menjadi PowerPoint show ya. Caranya seperti ini, klik file, lalu save as, kemudian kita pilih tempatnya ya. Bapak Ibu jangan pilih di sini ya. Nanti kalau dipilih di sini artinya kita menyimpan online. Ya. Ini ada OneDrive ini, kalau kita klik di sini kita menyimpan online Bapak Ibu ya. Kita pilih aja yang di sini, di bawah. Di offline-nya, lokasi penyimpanan offline. Misalkan saya simpan di dalam folder ini. Saya kasih nama latihan. Kemudian tab-nya, save as tab-nya kita ganti menjadi PowerPoint show. Nah, ini dia, PowerPoint show. PowerPoint show seperti ini. Dan kita klik save. Saya tutup aja ya. Ini kalau saya mainkan Bapak Ibu, saya buka tadi filenya, saya buka lagi. Filenya menjadi seperti ini ya, tidak sama. Kalau ini masih filenya masih Microsoft PowerPoint Presentation. Kalau ini filenya menjadi Microsoft PowerPoint Slideshow ya. Ini bedanya, kalau ini kita buka, pilihannya seperti ini ya, masih editable, masih bisa kita edit Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang ini, kalau kita buka, dia otomatis langsung main. Ya, langsung main seperti ini. Tidak ada menu-menu PowerPoint-nya. Ya. Nah, kurang lebih itu ya Bapak Ibu, dasar-dasar yang akan kita gunakan sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan media ini, media jantung ya, media jantung 365 seperti yang saya tunjukkan sebelumnya ya, seperti ini. Itu pakai dasar-dasar teknik seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kembalikan kepada Bapak moderator, sekalian saya membuat kelas di Google Classroom-nya. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Mungkin di sesi tanya jawabnya kita mulai dulu dari yang raise hand, Bapak Ibu ya. Saya mulai dari yang raise hand dulu. Dari Bapak Umar Wahyudi. Silakan Pak Umar Wahyudi. Assalamualaikum Pak Umar. Oke. Saya lanjut. Ada aku nanya duluan Pak Hendrik, ini kan di grup WA banyak yang nanya nih karena nggak bisa join. Gabung kelasnya diundang lewat email atau gimana? Karena kan di grup WA banyak yang nggak punya A5. Apa diundang sama Pak Hendrik atau gimana Pak? Mohon penjelasannya. A5 apa maksudnya Bu? Enggak, PowerPoint ini. Oh, gini, nanti semuanya dikasihkan ini aja Bu. Nanti materi-materinya saya upload di sini di Google Classroom saya ya. Kodenya pakai ini Bu, kodenya PKKDXT3. Maksudnya berarti ini yang ini semua boleh gabung gitu? Ya, boleh. Oh gitu, oke. Berarti yang asal sudah punya PowerPoint 365 Bu Umi ya. Asal sudah punya PowerPoint 365 biar bisa mengikuti. Oke, ya. Baik, terima kasih ya. Ya. Coba ini teman-teman yang bergabung di dalam Webex silakan coba bergabung aja. Ini belum ada yang join. Oke. Penanya kedua, Pak Nurdin. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Nurdin. Ke Pak ke Ibu Haryati HR. Assalamualaikum Bu Haryati.
Oke, masih belum menyimak. Kita masuk ke penanya berikutnya, Pak Agus Kantale. Silakan. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Agus. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Ya, silakan Pak. Langsung ke Pak Ya, Hendrik. terima kasih atas kesempatannya, Pak. Pak Hendrik, terima kasih Pak. Ini sudah momen sudah lama ditunggu-tunggu nih, Pak. Saya mau tanya, Pak. Mungkin agak keluar sedikit dari materi PowerPoint. Jadi ada beberapa kali pada saat saya mau akses atau membuka file dengan menggunakan Microsoft Word Office 365 ini ada beberapa kali kendala. Jadi dia hanya muter ya, tapi nggak bisa buka. Nah, akhirnya saya coba, saya restart, kemudian saya masuk kembali. Nah, itu bisa. Tapi kan sangat tidak efektif. Berapa kali masalah saya hadapi seperti ini, Pak. Kira-kira kenapa ya, Pak ya? Seperti itu. Oke. Ya, itu sementara itu aja dulu, Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Silahkan mungkin langsung ditanggapi Pak Hendrik. Ya, terima kasih Pak Agus. Tadi di awal sudah saya katakan ya, memang kalau sebelumnya Windows-nya itu sudah terkena malware ataupun virus, itu memang di bagian Word dan Excel-nya itu sering error, Pak. Karena sebelumnya saya sudah pernah mengalami seperti itu. Saya pernah dulu waktu saya pakai Windows lama saya, kemudian saya install 365, itu Excel dan Word-nya sering error. Nah, itu saya ada dua pilihan, Pak. Mau Windows-nya diinstal ulang aja, ya, Windows-nya diinstal ulang, silakan bawa ke tukang install, atau kalau memang punya pengalaman menginstal ulang Windows, silakan diinstal ulang, lalu nanti Office-nya baru diinstal, ya. Atau kalau tidak mau seperti itu, Bapak silahkan pakai dua versi ya. Silakan nanti diinstal juga Office yang 2010. Karena Office 2010 itu biasanya lebih aman. Ya, misalkan ada virus dan sebagainya, dia nggak masalah, tetap bisa berjalan, Pak. Dulu saya pernah mengalami seperti itu. Sehingga ketika saya mau kerja dengan Word, saya pakai yang versi 2010. Tapi ketika saya mau bekerja menggunakan PowerPoint, saya pakai yang PowerPoint 365. Itu silakan Pak Agus. Dua alternatif itu silakan dipakai, mau install ulang Windows-nya atau install Office yang 2010. Nanti kalau Pak Agus ingin Office 2010, saya coba carikan linknya, link downloadnya, lalu nanti akan saya berikan di Google Classroom juga, ya. Saya kira itu Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Berikutnya dari Pak Dadan Daud. Silakan. Pak Dadan Daud. Oh, di mute lagi mic-nya. Halo. Ya, silakan Pak Dadan. Oke. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendrik, ini kan katanya Office 365 versi offline gitu. Tapi kok tadi kan ada beberapa fitur-fitur itu yang harus online, itu gimana nih Pak? Nah, ketika kita misalnya kalau Office 365 online itu seringkali lama sekali gitu muternya, itu muter terus gitu kalau misalnya ininya online gitu ya. Itu saja barangkali Pak, terima kasih. Oke, makasih Pak Dadan Daud. Iya, bagaimana Pak tanggapan Pak Hendrik tentang hal ini? Ya, terima kasih Pak Dadang Daud. Memang ini Office-nya adalah Office offline, ya, Office offline Pak, offline tidak memerlukan akses internet. Tapi kebetulan fasilitas-fasilitas yang kita gunakan, ya, fasilitas seperti jadi objek yang kita pakai itu adalah fasilitas untuk mengunduh objek secara online, Pak. Jadi kalau misalkan Pak Dadang Daud ini merasa kesulitan jaringan internet, silahkan boleh berpindah tempat ke mencari jaringan, lalu diunduh semuanya PowerPoint-nya, objek-objek 3 dimensinya yang bagus-bagus, silakan diunduh. Nanti silakan
di copy paste seperti ini tadi. Di sini kan saya tadi juga saya unduh. Tadi kan saya agak lama ya. Jadi saya copy dari file lama saya ya. Tadi saya juga pakai seperti ini ya. Ini. Jadi nanti Pak Dadang silahkan koleksi aja. Ini misalkan kebetulan Pak Dadang berada di tempat yang jaringan bagus, silakan mengunduh objek-objek 3 dimensi yang diinginkan ya. Koleksi seperti ini. Misalkan saya suka dengan ini, saya ambil insert. Biarkan dulu. Kita simpan aja di dalam slide PowerPoint kita. Biarkan ke slide PowerPoint kita, Pak. Nih, bentar, ini agak lama karena kebetulan sambil dipakai untuk conference. Ini kalau nggak pakai conference ya dia cepat sebenarnya. Ya. Jadi kita koleksi, Pak. Ya, ini sudah mulai. Ya. Kita masuk ke sini udah kita simpan aja. Nanti kita download lagi, download yang lain. Misalnya kita suka ambil, pasang ke sini, paste, ya. Kita koleksi dulu. Kalau berada di jaringan yang sulit, tinggal di copy paste aja, Pak, 3D-nya. Ya. Saya kira itu Pak Dadang, itu salah satu alternatif jika tempatnya Pak Dadang itu kesulitan akses internet, ya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Demikian penjelasannya Pak Hendrik berkaitan dengan pertanyaan Pak Dadan Daud. Oke, kemudian yang raise hand ini sudah tidak ada lagi, sudah saya sapa semua. Sekarang saya beralih ke room chat Pak Hendri ya. Jadi pertanyaan saya Pak Abdurrahman. Oh, sorry. Silakan Pak Haryadi ya, sambil saya mencari pertanyaan di room chat. Silakan Pak Haryadi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Abdurrahman. Ya. Terima kasih Pak Abdurrahman. Pak Hendri, mohon maaf. Saya yang kemarin itu pernah chat Pak Hendri langsung. Tapi ada 2 pertanyaan Pak Hendri. Yang pertama, saya pernah nyoba untuk yang ini Office 365, saya sudah download 3G-nya. Kalau tidak slideshow, itu bisa bergerak-gerak Pak Hendri. Tapi ketika saya slideshow, itu tidak bergerak sama sekali. Saya sudah nyoba yang itu, dinosaurus itu yang dicontohkan. Ini saya belum menemukan solusinya. Kenapa ketika slideshow kok tidak bergerak seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan ulang. Mungkin tadi saya waktu keluar juga ada materi itu khawatir saya pas saya waktu keluar Pak Hendri. Itu yang pertama. Terus yang pertanyaan saya di WA Pak Hendri yang saya japri, saya mohon maaf untuk akun saya terkendala masuk lagi. Artinya saya sudah ingat betul passwordnya, tapi ternyata kok tak coba. Tadi saya nyampaikan mungkin saya sudah nyoba 100 kali Pak Hendri. Kemarin kan disarankan ingat-ingat Pak. Diingat-ingat Pak passwordnya. Saya nyoba ini dengan berbagai model sampai sekarang saya belum nyoba seperti itu. Mungkin ada penjelasan bagaimana solusi untuk yang lupa password. Terima kasih Pak Hendri, itu 2 hal. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Zeri. Itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Ini saya konfirmasi dulu. Pak Heri sudah coba mengambil objek ini ya, dinosaurus ya. Tetapi ketika dimainkan seperti ini tidak bisa berjalan seperti itu ya, mungkin pertanyaannya ya. Betul Pak Hendri. Terus yang dimaksud itu gimana Pak? Saya kurang bisa menangkap tadi. Ketika tidak slideshow seperti ini bisa gerak-gerak Pak Hendri. Tidak slideshow bisa gerak gitu kan ya. Bisa. Terus ketika kita slideshow tidak bergerak sama sekali. Ketika di slideshow ini malah tidak. Iya betul. Ketika di slideshow malah tidak bergerak Pak. Kebalik Pak ya. Iya betul. Oh. Ini di panjenengan kok bergerak. Oh, coba Pak Heri coba dicek apakah di bagian animasi ini memang sudah terpilih ini animasinya. Kemudian di bagian ini Bapak sudah diubah menjadi with previous atau belum. Nanti kalau on click seperti ini dia tidak bergerak Pak. Oh, betul. Ya, on click tidak bergerak dia. Kekurangan saya. Nah, kita sudah ubah menjadi with previous dan nanti akan bergerak. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai password Pak. Ini yang
kami itu sebenarnya hanya perantara saja Pak. Ketika Bapak beli akun di kami itu kami hanya perantara saja. Sedangkan yang memiliki itu orang lain Pak. Nah, maka itu saya minta Pak Heri itu ingat-ingat dulu passwordnya karena kami memiliki akses untuk mereset password. Nah, kalau memang lupa itu coba pastikan password yang Pak Heri masukkan itu sudah mengandung angka, huruf besar dan huruf kecil karena itu salah satu syarat agar passwordnya itu bisa digunakan di Office 365 ya. Ada angkanya, kemudian huruf besar, ada huruf kecil. Silakan dicoba Pak. Atau saya coba Pak Heri passwordnya apa? Coba kalau saya coba saya masuk di portal coba. Nanti kalau bisa silakan diganti aja. Ini saya logout dulu. Itu Pak, jadi nyoba berkali-kali belum bisa lagi. Sudah dicoba. Maksudnya sudah yang offline-nya sudah selesai, sudah terverifikasi itu untuk sudah terverifikasi ya. Kalau bisa disimak, ingat Pak, jangan sampai lupa ya. Bukan saya sebenarnya soalnya itu sudah kita catat Pak Hendri, ngapunten. Sebenarnya kita sudah catat di sampingnya password yang diberikan Pak Hendri itu. Jadi saya masih ingat sekali, kok tidak bisa. Saya juga dengan bervariasi sudah seperti itu. Sudah huruf besar huruf kecil sudah semua ya. Halo Pak, huruf besar huruf kecil sudah semua? Sudah Pak, sudah. Coba bisa dicoba apa passwordnya Pak? Surabaya 16 Pak. Akunnya. Akunnya sebentar saya bukakan ya. Moharyati Pak. Moharyati hanya 2 Pak. @mediaedukasi.info. Ini? Iya betul Pak, betul. Cek Pak, benar? Iya betul. Passwordnya? Surabaya 16. S-nya besar Pak. Surabaya. Itu ada R-nya Pak. Surabaya 16. Nggak bisa ya. Riset nggak bisa soalnya. Nggak bisa Pak. Pak, ini sudah saya berikan itu WA-nya orangnya. Sudah dihubungi belum? Belum diberikan namanya Pak. Belum. Belum. Ya? Coba nanti tak berikan aja. Nanti Pak Heri coba hubungi ya orangnya ya. Baik, gitu, boleh dilanjutkan Pak Moderator? Oke, terima kasih Pak Hendri. Ya Pak. Oke, demikian. Berikutnya di room chat ada pertanyaan pertama ini dari Bapak Abdul Hamid Sudiono. Pertanyaannya seperti ini Pak. Selama ini biasanya kami di sekolah membuat video dari PowerPoint, kemudian upload ke YouTube. Bagaimana jika mau share PowerPoint animation seperti ini? Namun siswa tidak bisa mengedit atau tidak tahu jika kita sebenarnya menggunakan PowerPoint dengan menjadikan file Excel atau lainnya. Begitu pertanyaan dari Pak Abdul Hamid, Pak. Oh, maksudnya biar tidak bisa diedit ya? Iya. Pertanyaannya ada di kolom chat Pak ya? Oh ya, bentar saya sambil baca ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Iya. Video dari PowerPoint kemudian upload di YouTube. Bagaimana jika share PowerPoint animation seperti ini namun siswa tidak bisa mengedit? Oke. Kalau siswa hanya tidak bisa mengedit, nanti bisa pakai teknik yang PowerPoint show, Pak.
Jadi nanti simpannya seperti tadi ya, di akhir saya demo tadi saya menyimpan menggunakan save as lalu PowerPoint show ya. Caranya tuh nanti hasilnya menjadi seperti ini ya. Tapi sebenarnya kalau kita paham Bapak Ibu, ini sebenarnya masih bisa diedit ya. Meskipun ini sudah kita jadikan PowerPoint show, kalau kita buka seperti ini dia langsung jalan seperti ya. Tapi ini masih bisa diedit. Itu hanya trik saja, sebenarnya masih bisa. Jadi dengan cara klik ini kita trik drag lalu di open ya, open seperti ini nanti bisa kita edit lagi ya. Meskipun sudah menjadi PowerPoint show, tapi sebenarnya masih bisa diedit lagi ya. Namun tapi kalau Pak Abdul Hamid ini menginginkan yang dijadikan file exe ya, itu bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga, misalkan menggunakan iSpring dan sebagainya. Tetapi kalau Hamid ini menggunakan iSpring, kemungkinan 3D-nya tidak bisa jalan ya, karena tidak bisa support 3D object di dalam file iSpring itu. Jadi silakan, tergantung Pak Abdul Hamid maunya seperti apa. Kalau cukup disimpan menjadi PowerPoint show, semua fasilitas di PowerPoint termasuk 3D object masih bisa jalan ya. Tetapi itu tadi, nanti kalau siswanya yang paham tetap masih bisa diedit ya. Tapi kalau Pak Hamid mau menjadikan file exe ya dengan konsekuensi 3D objeknya itu tidak bisa jalan secara maksimal ya. Oke, Terima kasih. demikian ya. Makasih banyak Pak Hendrik. Kemudian dari Bu Haryati HR ada pertanyaan seperti ini, apa bisa mengubah warna pada objek 3D seperti mengubah warna pada tiap sisi balok dengan warna yang berbeda di setiap sisinya. Dilanjutkan ke Bu Hajra. Ini mohon dijelaskan ulang cara mengaktifkan pilihan insert 3D online karena PowerPoint-nya tidak muncul padahal sudah gunakan bahasa Inggris. Itu dua pertanyaan dulu dari Bu Haryati dan Bu Hajra. Silakan Pak Henry. Oke. Bu Haryati dan Bu Hajra. Oke. Nah, ini untuk Bu Haryati, untuk 3D objek merubah warna ya. Memang kalau 3D objek ini kita sudah dikasih gelondongan, Bu. Kita sudah dikasih paket yang tidak bisa kita edit. Nanti kalau mau kita edit, kita bisa pakai siasat seperti ini, seperti media yang saya kembangkan. Ini saya tunjukkan dulu. Ini sebenarnya trik saja ya. Nah, ini saya tunjukkan ya. Nah, misalkan ini Bapak Ibu. Coba saya play ya. Kita bisa pakai teknik seperti ini sebenarnya. Ya, ini bagian-bagian jantung. Saya klik aorta, Ya, ini kan kelihatan aortanya berkedip-kedip, tapi sebenarnya itu hanya shape tambahan. Kita bisa pakai siasat seperti ini, Bu Haryati ya. Ini misalkan saya kembali, back, lalu saya klik yang pembuluh darah, ya. Nah, ini pakai trik aja seperti ini itu bisa ya. Yang penting kan media kita itu bisa menjelaskan sesuatu ya, bisa menjelaskan materi dan siswa itu lebih bisa paham. Artinya pembuluh darah itu yang mana? Oh, ternyata yang kedip-kedip seperti ini. Ya, nggak usah repot-repot, Bu. Nanti kalau mau membuat 3D objek yang bisa diubah warnanya, itu insya Allah 2 bulan nggak selesai. Kemudian untuk Bu Hajra, ya, untuk Bu Hajra, untuk mengaktifkan 3D objek ini ya, yang online itu pastikan yang pertama menggunakan bahasa Indonesia, ya. Kemudian yang kedua di bagian akun ini pastikan sudah menjadi 365, tidak 2016 ataupun 2019 ya. Kemudian yang ketiga, pastikan di sini di bagian regional setting ya, di regional setting pastikan sudah diubah menjadi United States ya. Ini United States atau yang lainnya ya. Ini sebenarnya lebih detailnya itu sudah saya berikan melalui video tutorial. Itu silakan nanti Bu Hajra membuka lagi video tutorial tentang bagaimana mengaktifkan 3D objeknya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Kita lanjut lagi ke penanya berikutnya. Ini ada permohonan kayaknya ini dari Emma Faurika 85. Kalau bisa ada tutorialnya Pak, karena mungkin agak cepat
ini bisa dengan melihat rekaman nanti, Pak ya. Nanti kami akan kirimkan ke grup WA mungkin Nah, rekamannya. tidak hanya rekaman, Pak. Nanti di dalam Google Classroom kan saya berikan Ya, video tutorial yang lebih detail ya. Nggak usah Iya. khawatir, Bapak Ibu. Oke, kemudian dari Pak Agung Jawa Tengah. Dari Kendal Jawa Tengah, bagaimana cara menambahkan gambar animasi yang tidak tersedia di Office 365? Mohon referensi alamat email animasi 3D-nya, Kak. Itu Ya. dari Pak Agung dari Jawa Tengah. Silakan, Pak. Oke, ini sebentar. Ini saya coba cek dulu Mas Irwin masih ada di sini atau sudah keluar? Sudah keluar ya Mas Irwin ya? Iya, sudah keluar. Sudah keluar. Ya, baik. Sebenarnya ada banyak sekali Bapak Ibu ya, ada banyak sekali ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencari saja di halaman pencariannya ya di Google atau apa menggunakan kata kunci 3D ya, 3D object free gitu aja, nanti banyak sekali Bapak Ibu ya, seperti ini ya, ada seperti ini. Silakan nanti dibuka saja, dicari mana yang mau digunakan ya. Namun di sini Bapak Ibu tidak semuanya free ya, ini ada yang berbayar seperti ini, ada $5, $8 seperti ini ya. Coba saya akan coba cari yang free. Ini sebenarnya tidak cuma ini, ada banyak sekali ya. Saya coba cari yang lain. Turbo Squid misalkan, saya coba cari. Ini misalkan coba, oh ini $49, ini berbayar. Nah ini free ya, ada free seperti ini. Nah ini misalkan ini, kita klik detail, download ya. Nah, namun Bapak Ibu harus menyamakan juga ya, menyamakan juga tipe filenya. Nanti silakan dicoba aja, banyak sekali itu sebenarnya. Silakan dicoba, ini ada daftar, nanti daftar aja gratis. Kemudian dicoba dimasukkan di file PowerPoint-nya. Namun yang perlu dicatat Bapak Ibu, tidak semua file itu bisa dimasukkan ya, itu ada tipenya ya. Ini saya coba. Kalau enggak salah filenya itu formatnya ini sebenarnya, saya sambil coba cari file saya yang 3D. Ya, ini bisa. Ya, ini bisa. Ya, ini bisa. Saya pakai 3D objek yang ini dari luar Bapak Ibu. Dari luar itu saya juga carinya online. Mana tadi filenya? Ya. Filenya formatnya kita pakai yang apa ini namanya? 3D object file ya, 3D object file. OBJ Bapak Ibu. Yang formatnya adalah OBJ. Ini kelihatannya formatnya OBJ. Ini saya juga download online ya. Gratis juga. Kemudian filenya itu OBJ, kita masukkan di sini. Tadi ini saya masukkan, ini saya masukkan di sini bisa ya. Cuma saya lupa itu saya downloadnya dari mana, saya lupa. Tapi saya bisa memastikan saya juga menggunakan kata kunci ini tadi, menggunakan kata 3D object free. Kayaknya saya pakai yang ini 3D object free. Nanti Bapak Ibu bisa cari aja. Yang penting ikan ada 3D OBJ-nya ini, seperti ini ya, kan ya. Ada OBJ, FBX, 3ds dan sebagainya. Pastikan ada OBJ-nya. OBJ ya. Oke. Terima kasih Bu Emma. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Gita Priyana. Tampilan pada laptop Pak Hendri, pada menu bar di atas ada tertulis developer. Di tampilan laptop saya nggak ada. Bagaimana memunculkannya dan apa fungsinya? Itu dari Ibu Gita. Kemudian ada dari Bu Syamsia. Assalamualaikum Pak Hendri, mau tanya, saya mencoba klik reorder animation punya saya tapi tidak berfungsi.
Kira-kira salahnya di mana Pak? Mohon penjelasan. Itu dua dari room chat Pak. Dari Bu Gita dan Bu Syamsiah. Silakan Pak Hendrik. Ya, ini dari Bu kita dulu ya, tab developer. Jadi tab developer ini adalah tambahan Bapak Ibu. Ini tab tambahan. Kalau kita mau mendalami lebih dalam tentang Power 365, ini kita bisa mengaktifkan tab developer ini ya. Nanti ini ada banyak, termasuk add-in, termasuk kalau kita mau membuat quiz, kalau kita membuat seperti ini ya. Ini saya juga pakai tab developer. Ini Bapak Ibu, saya tunjukkan dulu ya, tapi nanti bahasnya saya lewat tutorial saja. Ini seperti ini. Ini teksnya sebenarnya panjang sekali Bapak Ibu. Teksnya panjang, tetapi saya menggunakan tab developer sehingga kalau saya play seperti ini, itu ada menu-nya ya. Dia bisa di-scroll. Nah, ini teksnya bisa di-scroll seperti ini. Iya. Ya, itu hanya ada di tab developer ya. Nah, untuk mengaktifkannya bagaimana ya? Untuk mengaktifkannya kita bisa masuk ke file, lalu option, kemudian kita masuk ke custom ribbon ya, custom ribbon, lalu kita aktifkan developernya. Di sini developer. Mana ini dia developernya ya. Ini bisa kita aktifkan. Termasuk membuat quiz online, bukan online, sorry, quiz yang ada di dalam PowerPoint itu sebenarnya juga dikembangkan menggunakan tab developer ini ya. Nanti panduannya itu juga akan saya berikan lewat video tutorial di dalam Google Classroom. Kemudian untuk Bu Samsiah. Ya, Samsiah. Tadi pertanyaannya saya kurang bisa menangkap yang dimaksud reorder yang mana ya? Reorder animation. Apa yang dimaksud itu animasi yang mengulang? Kalau reorder berarti diurutkan Pak Hendrik ya? Oh, diurutkan ya. Oh ya, urutannya mungkin yang dia maksudkan ini. Coba Bu nanti Bu Syamsiah. Syamsiah bisa konfirmasi Bu melalui chat lagi yang dimaksud yang apa. Iya. Reorder kalau diurutkan nanti bisa mengaktifkan di bagian animation ya, ini animation. Lalu kita pilih animation pen, ini kita aktifkan ya. Nanti bisa kita urutkan. Misalkan kita mau coba ya, ini Bapak Ibu saya akan demokan ya. Ini mau saya kasih animasi banyak sekali ya. Misalkan ini saya kasih ini dulu. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus saja. Misalkan saya kasih animasi ini dulu. Oke. Terus ini mengulangnya saya hilangkan aja. Satu kali aja dia. Oke, kelihatan ya, satu kali. Terus ini mau saya kasih animasi tambahan. Add animation. Saya pilih animasi riff. Kemudian ini saya ganti menjadi with previous lagi. Kemudian ini kalau kita mau kita urutkan ya, tinggal main-main aja di sini. Main aja di sini. Kita misalkan taruh ke sini. Oke, lalu saya kasih animasi lagi. Misalkan saya pengen dia melompat. Saya kasih with previous lagi, lalu saya atur. Melompatnya mau kapan? Ini bisa kita atur seperti ini. Ya. Nanti kalau seperti ini, artinya dia pertama animasi ini dulu. Setelah detik kesekian dia animasi ini, ya, animasi ini yang melompat. Setelah detik kesekian, detik ke-6 itu baru animasi yang ini. Ya, nanti seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini coba lihat. Ini animasinya. Dia melompat. Terus setelah melompat dia animasi muncul lalu menghilang. Nah, seperti ini ya. Kita bisa main ini Bapak Ibu. Ya. Saya kira itu Bu Samsiah. Nanti kalau jawabannya saya salah, boleh di konfirmasi aja. Oke. Nanti kita ini lihat. Kemudian ini masih ada beberapa Pak Hendrik. Kita sampai jam berapa Pak Hendrik? Sampai jam 9 kurang 2 menit. Berarti sekarang ya. Oke, kalau begitu saya lihat-lihat dulu. Ini ada yang minta apa namanya link untuk animasi 3D. Dari Bu Eka Fadia. Pak Hendrik, PowerPoint saya sudah ada fitur 3D dan lain-lain. Namun di tampilan akun ada tulisan Microsoft Professional Plus 2019.
Mohon petunjuk. Nah, Ya. gitu, Pak. Ya, artinya di dalam PowerPoint-nya Bapak Ibu itu belum murni ya, belum murni, itu masih ada bekas-bekas versi 2019-nya. Memang 2019 itu sudah support 3D, jadi nggak ada masalah. Tetapi kalau memang Ibu ini merasa terganggu dengan tulisan PowerPoint 2019, ya silakan dibersihkan menggunakan video panduan saya yang judulnya adalah video kupas tuntas, ya itu sudah ada di dalam email. Oke. Ini mungkin yang terakhir dari Bu Erlina Juniningsih SE. Pak Hendri, saya kan sudah download Office 365 offline yang waktu itu Bapak berikan di laptop saya yang masih menggunakan Windows 7 dan berjalan sukses. Tapi karena laptopnya sudah jadul, maka jalannya pun agak lola. Sekarang saya menggunakan laptop dengan Windows 10 dan saya lihat aplikasinya sudah sama dengan Office 365. Apakah perlu saya download lagi atau tidak? Andai kata saya download, apakah Windows 10 saya tidak akan hilang atau terganti karena Windows 10 saya masih original? Mohon pencerahannya, Pak. Ya, silakan dicek aja Bu. Di bagian Office 365-nya silakan dicek apakah sudah ada fasilitas transition ininya mob ya, karena ini termasuk fasilitas yang baru ya. Transition mob ini, kemudian di bagian 3D objeknya ini apakah sudah support untuk online ya, 3D objek online-nya itu apakah support? Kalau memang sudah support semua, saya kira nggak ada masalah. Mau pakai yang versi berapapun itu nggak ada masalah Bu, karena nanti yang akan kita gunakan ya cuma itu ya 3D objek online dan transition-nya ya. Nanti saya kira itu Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Hendrik. Ini ada yang melanjutkan kemudian apa bedanya Office 365 dengan bisnis dengan Office 365 yang entertain dan Pro. Mungkin di kelas nanti Bapak Hendrik menjelaskan ya. Ya nggak apa-apa Pak, sekarang aja nggak apa-apa. Sekarang aja, oke. Silakan Pak kalau begitu. Nah, sebenarnya untuk versi offline-nya ya Bapak Ibu, untuk versi offline-nya ketika kita install di dalam PowerPoint 365 di dalam laptop itu sebenarnya nggak ada bedanya ya, sama, jadi nggak ada masalah Bapak Ibu pakai yang 365 Business, pakai yang 365 Pro atau Entertainment itu nggak ada masalah, semuanya sama. Yang beda itu fasilitas online-nya ya, fasilitas online-nya itu beda karena di sini kita tidak bahas fasilitas online ya, jadi ya tidak ada masalah Bapak mau pakai yang versi berapapun nggak ada masalah ya. Saya kira itu Bapak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Hendrik. Di room chat sudah sepertinya saya bacakan semua pertanyaan. Demikian kemudian ada mungkin ini yang terakhir dari yang mau bertanya langsung dari Pak Tri Gusema Putra. Silakan Pak Tri. Halo Pak Tri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Tri. Pak Hendri, mohon izin bertanya. Silakan Pak. Biasanya kita ngasih materi ini gitu Pak Hendri di daerah. Terus bertanya bagaimana cara mendapatkan mediaedukasi.net akunnya Pak Hendri. Karena ada yang japri saya, nanti saya tanyakan dulu sama Pak Hendri, saya sampaikan gitu Pak Hendri. Nah itu teknisnya lah Pak Hendri bagaimana? Ya, silakan Pak Hendri. Ya, terima kasih Pak Tri. Jadi kebetulan media edukasi sudah tidak melayani lagi pembelian akunnya Pak. Ini mohon maaf. Kalau memang itu sahabatnya Pak Tri, boleh dikasihkan aja Pak akunnya karena ini kan satu akun bisa digunakan untuk 5 perangkat. Saya kira itu Pak Tri. Oh iya, enggak terkadang kan Pak kalau kita ngasih materi teman-teman yang pada berminat itu saya pikir bisa membeli akun itu lagi gitu Pak Hendri. Oh gitu. Ya mohon maaf Pak, sudah kami tidak melayani lagi pembelian akunnya Pak. Oh gitu. Tapi kalau hanya memanfaatkan medianya Pak Tri, jadi Pak Tri mohon maaf, kalau misalkan Pak Tri sudah mengembangkan media, lalu supaya teman-teman bisa mengaksesnya tanpa perlu
memiliki apa namanya Office 365 itu bisa diupload online aja, Pak. Iya. Misalkan begini, coba saya coba perjelas lagi. Misalnya begini, objek 3D ini kan kalau kita jalankan di PowerPoint versi lama, ya, PowerPoint versi lama seperti 2010, 2013, ya, ini kan nanti medianya tidak bisa dijalankan 3D-nya. PowerPoint-nya bisa dibuka, tetapi 3D-nya nanti menjadi sebuah gambar saja, ya, tidak bisa jalan. Nah, ini bisa kita siasati, apa namanya, guru teman-teman kita atau guru lain yang tidak memiliki PowerPoint 365 offline itu bisa menggunakannya dengan versi online. Bisa, kalau mengedit saja itu bisa menggunakan versi online, mengedit, menjalankan itu bisa pakai versi online. Tetapi kalau mulai membuat itu jelas harus menggunakan yang versi offline. Saya kira itu Pak Tri. Oke, Penjelasannya. Ya. terima kasih Pak Tri. Demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Mungkin ada penjelasan atau close statement dari Pak Hendrik, ya. Atau mungkin ada hal-hal teknis ke depannya berkaitan dengan kegiatan 1 minggu ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rahman. Jadi Bapak Ibu silakan yang tergabung di dalam Webex kali ini silakan bergabung di dalam Google Classroom saya, ya, di dalam Google Classroom. Itu sudah saya berikan kode kelasnya. Silakan Bapak Ibu masuk semua. Bapak Ibu boleh membagikan kepada teman-temannya. Ini aksesnya gratis Bapak Ibu, ya. Siapapun boleh mengakses, tidak harus mempunyai akun Office 365 dari Media Edukasi. Semuanya boleh mengakses Bapak Ibu. Silakan dibagikan, insya Allah, karena di sini saya menggunakan Google Classroom yang versi Pro, ya, jadi tidak ada kata penuh Bapak Ibu. 1000 orang pun masuk, nggak ada masalah, ya. Silakan nanti diberikan aja ke teman-temannya supaya nanti bisa sama-sama ikut belajar menggunakan media belajar interaktif menggunakan PowerPoint, ya. Saya kira itu Pak Abdul Rahman. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Jadi teman-teman di sekolah yang memiliki akun 365 atau Office offline ini bisa kita berikan kode kelasnya Pak, ya. Oke. Terima kasih atas kesempatan Pak Hendrik pada malam hari ini. Ini sangat menginspirasi kami, terutama bagi kami guru-guru yang baru mendapatkan Office 365 versi A5 ini. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta. Ada lebih dari 100, hampir tadi 130 ya peserta. Kemudian terima kasih ke Teh Umi, Pak Haryadi, tadi Pak Herwin. Ya, oke. Terima kasih banyak. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Haryadi.